Halo para pencinta mie instan, gimana kabarnya boy? Doi masih ngambek kan? Ajak belanja dong. Balik lagi bersama saya Andi Kican, dan kali ini saya akan merangkum sebuah film yang cukup menghibur untuk asupan nutrisi para pria di malam hari, berjudul Mr. and Mrs. Player. Dan daripada kalian penasaran, mending kita langsung ke videonya, oke? Ikuzo. 滾！係世界上最開心嘅事。知唔錯啊？呢白正啊，白到有啲殘眼添啊！ Film ini berfokus pada seorang playboy bernama Carson, di mana dia bangga dengan dirinya sendiri yang adalah seorang maniak seks, dan menganggap bahwa seks adalah sesuatu hal yang penting di hidupnya. 滾係我人生中最重要嘅事。 Bahkan dari dia bayi pun sudah menunjukkan tanda bahwa dia adalah seorang manusia yang cabul dan juga maniak seks. Itu bisa terlihat di suatu hari di mana dia mengajak teman sekolahnya saat masih kecil untuk mandi bareng yang dia kira adalah seorang wanita, tapi ternyata sudahlah. Dan saat dia beranjak remaja, dia pernah jatuh cinta dengan seorang wanita teman sekolahnya yang bernama Karen Ho. Carson yang terus berusaha merayu dan mengajak Karen Ho untuk berkencan, tak sengaja tertabak sebuah mobil yang mengakibatkannya harus dirawat di sebuah rumah sakit. Di rumah sakit, Carson dirawat karena mengalami beberapa patah tulang di tangan dan juga kakinya. Tapi yang membuatnya bersyukur adalah bahwa Johnny-nya ini aman dan tidak lecet sama sekali. Lalu saat Carson telah membaik dan ingin pergi dari rumah sakit, dia tak sengaja bertemu dengan Karen Ho yang berada di rumah sakit itu. Di sini Karen menjelaskan bahwa dia telah hamil dan dia ingin menggugurkan kandungannya, dikarenakan sang pacar yang tidak ingin bertanggung jawab. Kemudian saat Karen dibawa masuk ke dalam ruang operasi, tiba-tiba datang seorang bapak-bapak gondrong yang terlihat seperti anggota triad yang berkata kepada Carson apa hubungannya dia dengan Karen. Lalu Carson dengan percaya diri pun menjawab, "Saya lakinya om." Dan bapak gondrong ini membalas, "Gua bapaknya." Kemudian Carson dibuat kembali menginap di dalam rumah sakit lagi. Lalu setelah kejadian itu, Karen Ho dikirim ke luar negeri oleh ayahnya, dan Carson pun tidak pernah bertemu lagi dengan Karen sampai sekarang. Kemudian di masa sekarang, Carson telah menjadi seorang guru Feng Shui, di mana di scene ini dia sedang meruqyah seorang wanita yang katanya telah dirasuki oleh 3 iblis di dalam tubuhnya. Lalu Carson memaksa kedua orang tua wanita ini untuk meninggalkan mereka dan turun makan semangkuk mie ayam. Lalu saat orang tua wanita ini pergi, tiba-tiba wanita itu menyosor Carson yang ternyata adalah pacarnya. Rupanya ini hanya akal-akalan Carson dan wanita itu agar mereka dapat melakukan senam ranjang dengan bebas. Tapi sebelum itu, Carson menyalakan sebuah alat gempa yang membuat ranjang dan ruangan di sekitar bergetar. Namun Carson yang terlalu bersemangat karena Johnny-nya lagi dimandiin dan juga alat gempa itu terlalu kencang, membuat lantai gedung itu jebol dan Carson bersama wanita itu jatuh bersama ranjang-ranjangnya tepat di tengah warung mie ayam. Lalu adegan berganti di sebuah restoran, di mana Carson sedang makan malam bersama seorang wanita yang berbeda lagi. Kemudian dia mendapatkan sebuah panggilan telepon dan berpura-pura ingin berbicara di luar restoran. Tapi rupanya, Carson ke lantai atas restoran dan dia bertemu dengan pacarnya yang lain. Carson yang terus bolak-balik buat kadalin semua pacarnya, beberapa kali juga berpapasan dengan seorang wanita cantik yang juga sama sedang ngadalin kedua gebetannya. Mereka pun berkenalan di sana dan dia adalah Chiling, seorang dokter hewan. Kemudian scene berganti lagi di mana temannya Carson yang seorang dokter ini mencoba memeriksa tubuh Carson yang ternyata Johnny-nya sedang tersangkut di dalam sangkar burung seorang wanita. Lalu karena temannya ini menyerah dan tidak bisa membantu, dia pun memanggil seorang dokter kenalannya yang ternyata si dokter itu adalah Chiling. Di sini Chiling mengatakan bahwa kejadian ini sangatlah jarang terjadi kepada manusia dan lebih sering terjadi kepada hewan anjing. Dia pun menyarankannya untuk menyiram Johnny milik Carson dengan air es untuk membuat Johnny-nya itu menciut agar bisa keluar dari sangkar lembab milik si wanita montok ini. Ilmu yang sangat berguna. Lalu saat situasi sudah terkendali, Carson menghampiri dan mengajak ngobrol Chiling yang sedang sebat. Lalu mereka pun saling bertukar nomor dan janjian untuk bertemu kembali di sebuah pesta topeng bersama dengan kawan-kawan lainnya. Singkat cerita, Chiling bersama kedua temannya yang bisa kita panggil si susu besar dan si susu kecil sedang mempersiapkan diri untuk pesta nanti malam. Di sini terlihat dari pakaian mereka, sepertinya malam nanti mereka akan cosplay menjadi para suster-suster nakal. Dan akhirnya malam pesta ini dimulai. Terlihat di adegan ini beberapa mbak cantik sedang cosplay jadi para suster nakal dan sedang berjoget-joget ria. Oke, mari kita nikmati sebentar boy. Kemudian saat lagi asik-asiknya joget, Carson bersama kedua temannya ini malah datang sambil cosplay jadi alat kelamin yang entah dapat dari mana topeng-topeng konyol tersebut. Jujur saya ketawa pas adegan ini boy, parah emang.
Setelah itu mereka semua berpesta dan mabok-mabokan hingga larut malam. Singkat cerita, setelah mereka semua sudah asik minum-minum hingga tak sadarkan diri, mereka pun memutuskan untuk pergi ke hotel dengan pasangan masing-masing untuk melakukan senam ranjang malam itu. Sedangkan Carson pun memutuskan untuk membawa pulang Chilling yang sudah mabok parah ini ke apartemen miliknya. Dan saat mereka sampai di apartemen, Carson yang adalah seorang maniak seks ini akhirnya memutuskan untuk... Ternyata, saat Chilling terbangun di pagi hari, dia mendapati Carson lebih memilih untuk tidur di dalam toilet dan meninggalkan Chilling tidur di ranjang sendirian. Respect dah sama kamu, Bang. Lalu adegan memperlihatkan Chilling telah kembali ke tempat kerjanya bersama kedua teman sebohainya. Di sana si susu besar dan si susu kecil menyarankan kepada Chilling untuk menguji seberapa setia dan tulus cinta Carson terhadap dirinya. Kemudian mereka menyarankan sebuah tantangan untuk Carson, di mana dia tidak boleh melakukan senam ranjang dengan siapapun termasuk Chilling, dan juga termasuk tidak boleh colai selama 100 hari ke depan. Dan jika dia berhasil melewati tantangan itu, mereka memastikan bahwa Carson benar-benar mencintai Chilling dengan tulus dan bukan hanya untuk bersenang-senang. Dan saat mereka semua sudah sepakat, keesokan harinya Chilling bertemu dengan Carson dan berkata bahwa dia sangat mencintai Carson. Tapi sebelum itu, Chilling menantangnya melakukan hal tersebut dengan cara mereka akan tinggal bersama selama 100 hari ke depan, tapi dengan catatan tidak boleh melakukan sesuatu hal yang berbau-bau seks atau percolaian. Dan saat itu juga, Carson yang sangat percaya diri ini pun menyetujui tantangan itu dan segera pulang mengemas semua barang-barangnya untuk tinggal bersama Chilling. Kemudian saat Carson sampai di apartemen milik Chilling, terkejutnya dia bak seperti mendapatkan tiket lotre di akhir bulan. Rupanya kedua teman sebohainya ini juga tinggal bersama Chilling di apartemen tersebut. Dan yang lebih konyol lagi, mereka akan tidur bersama dalam satu ranjang, tapi dipisahkan oleh sekat sebuah kaca di tengah ranjang tersebut. Singkat cerita, hari pertama Carson dilewati dengan banyak sekali tantangan bukit yang lantang melintang di hadapannya, sampai di suatu hari, Chilling dan si susu kecil ini mencoba untuk menguji iman dan kesetiaan Carson, dengan meninggalkan Carson dengan si susu besar yang sedang mandi untuk menggodanya. Tapi yang ajaibnya ini adalah, Carson yang terus berusaha untuk menahan semua godaan dari si susu besar, dan dia akhirnya berhasil walaupun harus dengan cara memukul kepalanya sendiri hingga pingsan. Keesokan harinya, Carson yang curhat bersama salah seorang temannya ini perihal tantangan yang dihadapi sekarang, mendapatkan sebuah solusi di mana temannya ini memperkenalkan adik dari Tony Stark, si Iron Man, yaitu Iron Lyn. Di sini Iron Lyn yang sudah tahu permasalahan yang sedang dihadapi Carson pun membuatkan sebuah sembak besi dengan 7 digit kode sandi agar Carson bisa terus menahan semua nafsunya sampai tantangan 100 hari yang diberikan oleh Chilling ini selesai. Dan akhirnya, Carson berhasil sampai ke hari 59 dari 100 hari tantangan yang diberikan oleh Chilling. Dan di sini juga, Chilling mengenalkan kedua orang tuanya kepada Carson. Di sini orang tua Chilling yang layaknya seperti mertua pada umumnya, mencoba untuk memberikan tantangan lagi kepada Carson. Di mana Carson harus meminum sup yang berisikan banyak sekali cabai pedas, dikarenakan Chilling berkata bahwa semua keluarganya ini sangat menyukai makanan pedas. Carson yang awalnya merasa yakin dan sanggup untuk meminum sup pedas itu tanpa masalah, akhirnya membuat perutnya ini merasa mules, dan dia pun memutuskan untuk segera berlari ke toilet untuk Tapi yang sialnya, di dalam toilet, Carson yang tidak bisa melepaskan sepak besi ciptaan dari Iron Lyn ini, membuatnya harus pasrah, dan berakhir dengan dia pun di dalam sepak besi tersebut. Setelah itu Carson yang berjalan pulang ke apartemen Chilling dengan badan yang bau mendapati Chilling telah menunggunya di dalam kamar. Lalu di sana mereka berdua pun terjadi sedikit pertengkaran, di mana Carson merasa bahwa Chilling hanya mempermainkannya dan menganggap bahwa semua tantangan yang diberikan oleh Chilling itu hanyalah sebuah lelucon. Kemudian Chilling yang merasa bersalah karena telah melukai hati Carson, memutuskan untuk mengakhiri tantangan 100 hari tersebut dan ingin mengajak Carson melakukan senam ranjang pada malam ini. Tapi Carson yang berkata bahwa dia adalah seorang pria sejati dan akan menepati janjinya, memutuskan untuk tetap melanjutkan 40 hari yang tersisa dari tantangan tersebut. Singkat cerita, setelah kejadian itu hubungan mereka berdua pun terlihat semakin dekat. Dan di suatu malam, Chilling yang masih berada di tempat kerjanya mendapati seorang pria yang membawa anjing peliharaannya untuk berobat di sana. Pria itu bernama Danny Lee, seorang tokoh tampan dan kaya raya. Di sini Danny Lee yang terlihat menyukai Chilling, membuat Chilling merasa dilema, di mana dia juga sedikit tertarik kepada Danny Lee yang nyatanya mempunyai wajah tampan dan hidup yang mapan. Tapi di posisi lain juga, dia telah memiliki Carson, dan dia telah berjanji akan selamanya bersama Carson jika Carson berhasil menyelesaikan 100 hari tantangan yang dia berikan. Lalu adegan berganti memperlihatkan mereka semua sedang merayakan hari ke-92 dari tantangan yang diberikan oleh Chilling untuk Carson. Nampaknya semua berjalan dengan lancar, begitupun Carson dan Chilling yang memutuskan akan bertunangan setelah tantangan ini selesai. Dan tiba-tiba, masuk sosok seorang wanita cantik di dalam bar itu, yang ternyata wanita itu adalah Karen Ho. Carson yang terkejut, segera menghampiri Karen Ho yang ternyata sekarang berprofesi sebagai agen asuransi. Karen Ho pun memberikan kartu namanya kepada Carson, dan berkata bahwa mereka harus menyelesaikan janji mereka yang belum tersampaikan di masa lalu, kemudian dia pun kembali pergi dari bar tersebut. 買保險喎，佢哋全部都去啊！我哋有幾十個人。
Keesokan harinya, Carson dan Chilling bersama dengan kawan lainnya pergi berlibur ke sebuah hotel mewah. Di sana Chilling dan Carson bertemu dengan Danili yang ternyata adalah pemilik dari hotel mewah tersebut. Di sana Carson yang tidak suka dengan Danili yang dekat dengan Chilling memperkenalkan dirinya kepada Daniel dan berkata bahwa dia adalah tunangan dari Chilling. Kemudian Carson yang sedang berjalan bersama kedua temannya ini bertemu kembali dengan Karen Ho yang juga berada di hotel mewah tersebut karena masalah pekerjaan. Di sana Karen Ho langsung memeluk Carson, kemudian dia menyuruh Carson agar meneleponnya nanti malam, dan mereka pun kembali berpisah. Lalu adegan berganti malam di sebuah kolam renang, di mana kedua teman Carson ini sedang bersenang-senang dengan para mbak-mbak berbikini ketat. Tapi tidak dengan Carson yang sedang dilema, di mana dia telah kembali bertemu dengan Karen Ho, si pujaan hatinya semasa sekolah. Sedangkan di posisi lain, dia sekarang sudah memiliki Chilling. Di saat Carson yang sedang ngegalau, tiba-tiba muncul Karen Ho di sana dan langsung mengajak Carson untuk pergi bersamanya. Setelah itu adegan berganti lagi di sebuah ruangan, di mana si S besar dan si S kecil ini sedang bersenang-senang dengan beberapa pria berotot. Tapi tidak dengan Chilling yang terdiam duduk di sofa ruangan itu. Kemudian muncul sosok pria yang memberikan bunga, yang ternyata pria itu adalah Danili. Lalu dia pun mengajak Chilling untuk pergi ke suatu tempat. Rupanya Chilling diajak di sebuah taman yang sudah dipersiapkan oleh Danili, di mana di taman itu banyak kembang api indah yang menghiasi langit-langit malam ini. Dan tujuan Danili melakukan semua itu adalah untuk melamar Chilling dan mengajaknya agar mau menikah dengan dirinya. Tapi Chilling yang tetap setia dengan pasangannya memilih untuk menolak dan tetap melanjutkan pertunangannya besok dengan Carson. Kemudian dia pun pergi meninggalkan Danili sendirian di taman tersebut. Sedangkan di posisi lain, Carson rupanya diajak oleh Karen Ho di sebuah ruangan, dan Karen Ho berkata bahwa dia ingin mengajak Carson melakukan senam ranjang malam ini sebelum besok pagi dia pergi ke Shanghai untuk selamanya. Setelah itu Chilling yang sedang mencari Carson mendapatinya dari kejauhan yang sedang keluar dari kamar milik Karen Ho. Di sini Chilling yang menelepon Carson bertanya kepadanya sedang di mana dan ada siapa di sana. Lalu Carson yang lagi dicium pipinya sama Karen Ho ini berdalih bahwa dia sedang berada di taman mencari angin segar dan tidak ada siapapun di sana. Chilling yang sangat kecewa dengan apa yang dia lihat dan dengar di sana hanya bisa terdiam sambil terus memaki Carson dari kejauhan. Dan tiba akhirnya hari di mana pertunangan Carson dan juga Chilling akan dilaksanakan. Tapi sebelum itu, layar monitor menyala dan memperlihatkan di mana di video tersebut terdapat semua rekaman perjalanan Carson bersama Chilling dari awal mereka kenal hingga hari ke-100 dari tantangan yang diberikan oleh Chilling. Namun di akhir video terlihat sebuah rekaman CCTV yang menunjukkan bahwa di sana Carson bersama Karen Ho yang keluar dari kamar seperti yang terlihat kemarin malam. Rupanya semua rekaman itu telah diedit dan disiapkan oleh manajer milik Danili tanpa sepengetahuannya. Danili yang terkejut bersama semua orang yang berada di ruangan itu hanya bisa terdiam dan mematung di sana. Dan berikut juga Carson yang kaget dan pucat dengan apa yang berada di dalam rekaman itu. Lalu kemudian Chilling berdiri dan mengumumkan sesuatu kepada semua orang yang hadir di sana, bahwa dia dan Carson hari ini tidak akan melangsungkan pertunangan. Tapi mereka akan melangsungkan pernikahan pada hari ini juga. Loh. Ternyata, sebelumnya Karen Ho telah menghampiri Chilling di ruangan makeup tadi. Di sana Karen Ho menjelaskan perihal apa yang sebenarnya terjadi tadi malam. Di sini Karen Ho mengaku bahwa memang tujuan awalnya dia ingin mengajak Carson melakukan senam ranjang untuk membuat dirinya ini dikenang oleh Carson untuk selama-lamanya. Tapi ternyata Karen Ho menjelaskan bahwa Carson menolak pada malam itu dan dia berkata bahwa dia sekarang sangat mencintai Chilling dan akan menepati janjinya untuk tidak melakukan senam ranjang dengan wanita manapun, termasuk Chilling, sebelum 100 hari tantangan itu selesai. Di sini Karen Ho pun berkata kepada Chilling bahwa Carson adalah pria yang baik dan sangat mencintainya, dan bilang bahwa Chilling adalah wanita yang beruntung telah memiliki Carson. Setelah semua penjelasan itu selesai, mereka berdua pun adu congor, diikuti dengan semua yang bertepuk tangan bahagia di ruangan itu. Sedangkan bapak manajer hotel ini langsung dipecat oleh Danili pada saat itu juga atas perilaku tidak sportif yang dia lakukan. Dan akhirnya, waktu yang ditunggu-tunggu oleh Chilling dan Carson pun tiba, di mana Carson dan Chilling yang barbar senam ranjangnya membuat atap apartemen milik Carson kembali jebol dan jatuh tepat di tengah warung mie ayam. Kemudian film ini ditutup dengan Johnny si Carson yang patah pada saat itu, dan mereka harus kembali menunda senam ranjang mereka sampai Johnny milik Carson ini kembali sembuh. Dan tamat. Oke boy, untuk keseluruhan film ini sepertinya sudah jelas semua, dan hikmah yang bisa kita petik dalam film satu ini adalah masa lalu biarkanlah hilang menjadi debu, sedangkan masa sekarang kadang membuat kita menjadi senang. Dan buat kalian yang baru di sini, jangan lupa subscribe, like, lalu share biar saya cepat dapat adsense dan bisa makan enak. Saya Nicky Chan undur diri, see you again in the next video.